yang kami hormati Ketua MPI Polres Polda, yang kami hormati para pejabat utama Polres Polda, dan seluruh peserta tamu undangan yang didapatkan satu persatu. Sebelum mulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan berlangsung pada hari ini. Ada penyambut tamu pembukaan acara yang telah berlangsung dari dua acara. Selanjutnya ada sambutan arahan dan bimbingan oleh Bapak Kapolres Polda. Ayo dia malu gitu. Belum terikat pernikahan tapi ketemu di jalan sama orang dengan tangan padahal pacaran itu sudah sesuatu yang malu banget gitu. Sekarang Bapak main ke Foto Indah, main di Grand Indonesia, cewek sama cewek yang satunya tomboy, dulu kan cewek tomboy rasanya wih keren, wih luar biasa ini gandengan, ciuman di taman, itu kemungkinan Pak. Saya buka lagi, apalagi Pak ancaman yang mengerikan saat ini, ancaman yang mengerikan generasi muda kita, saking cerdasnya, saking tidak bisa dibendung lagi informasi yang dia dapat, dia berani menyatakan bahwa dirinya ateis. Saya ateis, saya agnostik. Apa itu? Ya kamu silakan ateis, monggo, itu hak pribadimu, tapi jangan di negara Indonesia. Kenapa? Nah, sumber dari segala sumber hukum kan Pancasila. Sila pertamanya semuanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saat ini itu lagu-lagu Pak agnostik lagi, karena agnostik belum diakui juga di mana-mana. Banyak lagi entah itu agama-agama baru yang mungkin tidak disahkan atau istilahnya aliran sesat. Aliran sesat. Jadi itulah ancaman-ancaman. Kalau ada agama tertentu terus masyarakat yang dinotabenekan sebagai aliran sesat, polisi bisa menangani, paling bisa menangani supaya tidak terjadi chaos yang meluas. Kita tetap bersandar pada siapa? Tokoh agama dan akan berubah. Itulah ahlinya dalam bagaimana menentukan aliran ini benar atau tidak. Ya, saya masih suka berhadapan dengan orang yang pakai narkoba daripada yang LGBT. Ketika dia menjadi korban dari predator seksual, suatu saat dia akan menjadi predator. Susah sembuhnya. Dia sifatnya sama seperti virus influenza. Virus influenza itu bukan berarti hilang kalau ibu sehat semua atau bapak-bapak sehat. Itu hanya non aktif. Ketika imun kita turun, naik namanya virus influenza. Sama seperti LGBT. Dulu kita lihat ini banci-banci hanya sebagai guyonan ya Bu ya. Ini lucu, dia banci-banci yang lucu. Sekarang menjadi ancaman. Bahkan maaf, rela mengumumkan di media sosial, mengaklamasikan dirinya bahwa saya ini transgender. Saat ini ya, itu masalah pribadi. Tapi bagaimana ketika hukum agama melihat seperti itu? Oh, ini fatal ini. Jadi kalau kita dudukkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini, penyuluh agama, masalah kita itu semakin ngeri, Pak. Satu contohnya, yang nggak kelar-kelar sampai sekarang, penyalahgunaan narkoba, nggak kelar-kelar, dan semakin hari semakin usia dini yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Maksudnya usia dini itu masih belasan tahun, Pak, Ibu. Sampai seperti itu. Dia sudah ketagihan terkait dengan zat-zat tertentu. Ngelem, diawali merokok, ngelem terus. Habis itu cari pil anjing, mohon maaf Bu, ada namanya pil anjing, pil koplo. Habis itu udah nyambung. Tidak hanya antar umat beragama, tetapi di internal umat beragama juga harus tercipta, terwujud yang namanya kerukunan umat beragama. Begitu juga dengan antar umat beragama dengan pemerintah kita untuk tidak damai.
untuk tidak akur, untuk tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati. Kalau ada ajaran agama yang menyuruh kita untuk tidak saling menghargai, maka saya pastikan bahwa agamanya itu adalah agama yang sesat. Ya, jadi kita di Kementerian Agama punya dua fungsi yang luar biasa. Fungsi yang pertama adalah sebagai penyambung risalah kenabian. Nah itu. Jadi ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh para nabi-nabi yang terdahulu, kitalah yang menyampaikan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Fungsi yang kedua tentu fungsi kita sebagai khalifatul fil ardh, khalifah di muka bumi ini, sebagai pewaris dunia ini gitu. Jadi dunia ini bagaimana ke depan itu tergantung kita hari ini. Kalau hari ini bisa kita buat suasana yang aman, tentram, damai, lingkungan yang bersih, ya, udara yang bersih, laut yang tidak tercemar dan seterusnya, maka kita yakin generasi kita ke depan juga akan menikmati apa yang kita lakukan hari ini. Tapi kalau hari ini kita sudah mencemari laut, mencemari udara, ya, tidak menjaga kebersihan, kemudian merusak alam lingkungan, maka yakinlah bahwa generasi kita yang akan datang akan merasakan apa yang kita lakukan hari ini. Maka fungsi kita sebagai penyuluh agama sangat luar biasa. Jadi ada nilai plus yang di batin kita, di hati kita, yang kita rasakan ketika kita sebagai penyuluh agama. Tadi Pak Kapolres sudah sampaikan bahwa penyuluh itu tidak harus di mimbar-mimbar, tidak harus di rumah-rumah ibadah, tapi ayo kita terjun ke lapangan. Kita lihat real masyarakat itu sebenarnya seperti apa. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Maka nanti setelah ini kita bentuk PAMKA ini, maka kita nanti akan selalu, apakah mungkin sekali seminggu, kita akan nanti duduk sama. Bagaimana sebenarnya kondisi real yang kita lihat di lapangan? Apa persoalan yang ada? Apakah persoalannya berkaitan dengan pidana? Apakah persoalannya yang banyak berkaitan dengan perdata? Atau persoalan sosial lainnya? Karena terkadang persoalan itu muncul di masyarakat, ada konflik apa dan segala macam. Itu karena ada masalah yang tak terselesaikan. Atau apakah itu masalah individu misalnya, kesejahteraannya, layak hidupnya tidak tersahuti misalnya, ya, anaknya putus sekolah, atau biaya hidup yang semakin besar. Maka ketika itu kita evaluasi setiap minggu atau setiap bulan, lalu kita cari solusinya apa. Nah, saya rasa ini sangat penting sekali sehingga kehadiran kita sebagai penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kita. Karena terkadang persoalan di bawah ini terjadinya kriminal, pembunuhan, ya kan, dan lain sebagainya itu adalah akibat satu ekonomi. Yang kedua, ego sektoral, ya. Ego individu, ya, merasa paling harus dihargai, harus dihormati, ya kan? Terkadang di situ, ketika egonya sudah lebih tinggi daripada akal pikirannya, maka disitulah terkadang terjadi persoalan itu. Maka kehadiran kita sebagai penyuluh agama harus bisa membuat masyarakat itu suasananya atau personnya stabil lah, tenang gitu. Jadi tugas kita ke depan semakin kompleks, maka saya rasa nanti perlu kita buat pertemuan sekali sebulan yang untuk mengevaluasi kinerja kita di lapangan seperti apa. Nah, jadi kalau persoalannya di rumah tangga itu misalnya karena tidak bisa melanjutkan sekolah anaknya, kita cari solusinya bagaimana. Kalau persoalannya persoalan kehidupan yang tidak layak pekerjaan tidak ada, kita cari apa yang bisa dia lakukan, usaha apa. Nah, hal-hal seperti itulah barangkali yang bisa membuat kehadiran kita sebagai penyuluh agama ini bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat kita.
Maka oleh karena itu kami dari Kementerian Agama sangat menyambut baik ya MOU yang sudah kita laksanakan ini. Pak Kapolres, mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kehadiran kita penyuluh harus bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Kita sudah bagi yang 79 ini kepada, karena kita cuma ada 4 kecamatan, jadi nanti satu kecamatan itu ada 20 orang penyuluh agama dari lintas agama. Jadi silahkan kita melaksanakan tugas kita sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang Islam nanti sesekali kunjungi rumah-rumah warga kita. Apa masalah? Ya kan? Tidak harus ngumpul semua, tidak. 2 orang, 3 orang ibu-ibu di sana jumpai saja, diskusi apa kabarmu, apa kegiatan, di mana bapak bekerja, pokoknya komunikasilah. Kalau ini sudah kita lakukan semuanya, saya yakin suasana Kamtipmas kita di Kota Sibolga ini akan menurun, Pak. Tingkat kriminal, tingkat apalagi konflik, saya yakin bisa menurun. Tapi disentuhlah ya masyarakat kita dengan bahasa-bahasa agama kita. Ini mungkin rezeki Bapak ini agak sulit karena jauh Bapak dari Tuhan. Tak pernah Bapak sholat, ya kan? Tak pernah pula Bapak bersilaturahmi dengan tetangga. Padahal bersilaturahmi itu membuat rezeki kita semakin lapang, semakin lancar. Itu perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita. Ya. Jadi kemudian mungkin masyarakat kita ini kurang bersyukur, ya. Mau banyak kurang banyak, akhirnya begitu. Tak pernah bersyukur. Dapat hari ini 100.000, kepingin besok harus 200.000, 300 seterusnya. Jadi ini juga pemahaman-pemahaman seperti ini, bersyukur kepada Allah ini harus kita tanamkan kepada masyarakat kita. Ya, tak usah terlalu mengejar di dunia ini. Kira-kira begitu. Kadang kan harus konflik sosial ini kadang akibat iri dengan tetangga beli kulkas, dia pula yang kedinginan, kan kira-kira begitu. Ini perlu penyakit masyarakat kita ini secara psikolog harus kita pahami juga sebagai penyuluh agama kita. Jadi saya rasa tidak panjang lebar lagi karena saya yakin Bapak Ibu para penyuluh sudah mengetahui apa menjadi tupoksi kita di masyarakat. Sekali lagi kami menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres. Mudah-mudahan kerjasama kita ini bisa kita tingkatkan lagi untuk masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Ini bisa terwujud kalau kita semua bersinergi dan berkolaborasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan arahan dan bimbingan yang telah disampaikan.